Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 188. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 188. Jangan lupa like dan komen ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya senantiasa bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, Lisa dan Alex sedang berada di ruang lobi perusahaan. Kedatangan Lisa dan Andy yang merupakan komisaris perusahaan rupanya tidak disadari oleh staf dan karyawan perusahaan ini. Mereka masih melakukan kesibukan mereka. Bahkan ketika itu ada 4 orang yang merupakan staf senior di perusahaan. Bagaimana nih teman-teman? Kita dapat pembayaran cash dalam jumlah cukup besar. Kira-kira mau kita putar kemana nih biar kita dapat cuan yang lebih besar? Kata salah seorang yang kini tengah duduk dengan beberapa rekan kerjanya di ruangan lobi perusahaan. Bicaramu tolong dikendalikan, kata seorang di antara 4 orang itu. Nanti kalau ada atasan yang dengar tamat dari riwayat kita. Dan mendengar percakapan tersebut, Andy kemudian berjalan ke arah customer service. Tolong kamera ini diarahkan ke 4 orang yang sedang duduk itu, kata Andy kepada customer service. Andy kemudian menyerahkan kartu nama miliknya. Dan customer service itu terlihat gugup ketika mengetahui bahwa pemuda di depannya itu adalah komisaris di perusahaan ini. Cepat kamu lakukan dan jangan melakukan kesalahan. Saya mau kembali duduk ke sana, kata Andy. Lisa yang melihat hal itu kemudian berkata kepada Andy, "Ada apa mas, kok kayaknya ada yang aneh?" Andy kemudian berbisik kepada Lisa, "Please tolong rekam pembicaraan orang-orang di samping kita ini. Mana aku pinjam HP kamu?" kata Andy kepada Lisa. "Ini mas, tinggal tekan tombolnya saja kalau mau rekam," kata Lisa kemudian. Andy kemudian mengajak Lisa untuk pindah ke tempat duduk yang posisinya tepat di samping keempat orang itu. Sehingga kini Andy lebih mudah untuk merekam suara dari keempat orang itu. Sambil mendekatkan tempat duduknya, kini Andy telah memulai merekam suara keempat orang itu dengan menggunakan handphone milik Lisa. Sementara customer service bernama Olivia itu pun terus mengarahkan handphone milik Andy ke arah 4 orang yang duduk di samping Andy. Dan sambil menaruh HP di sebuah tas kecil yang sengaja didekatkan dengan meja keempat orang itu, kini Andy kembali duduk dengan tenang. Begitupun dengan Lisa yang kini sudah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Andy. Keempat orang itu pun tidak menyadari jika Andy dan Lisa adalah komisaris perusahaan ini. Keempat orang itu tidak menyadari jika gerak-geriknya itu sedang direkam oleh 2 orang berbeda dan dalam jarak yang berbeda pula. "San, bagaimana nih jika atasan sampai tahu masalah ini?" kata seseorang yang bernama Dino kepada rekannya yang bernama Santo. "Tenang saja Dino, tidak akan ada yang tahu satupun jika kita tidak lebih dari 3 bulan memutar uang," kata mereka. Andy yang juga mendengar percakapan itu sampai saat ini masih belum paham ke arah mana pembicaraan itu mengarah. Andy kemudian terus mendengarkan pembicaraan orang-orang yang duduk tak jauh dari tempat duduknya itu. "San, di bagian keuangan kan kamu sudah sangat lama. Kira-kira ada yang curiga sama kamu gak San?"
Tanya Dino kemudian kepada Santo. Tenang Din. Mereka gak akan curiga soalnya laporanku kan tagihan itu pembayaran dengan giro untuk 3 bulan. Jadi tenang saja. Andi yang mendengar perkataan itu kini menjadi mulai sedikit paham ke arah mana pembicaraan orang-orang tersebut. Berarti di bagian keuangan perusahaan ini ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh para oknum. Andi kemudian terus mendengarkan pembicaraan mereka sampai kurang lebih setengah jam di tempat tersebut. Dan tak berapa lama kemudian keempat orang itu pun terlihat meninggalkan ruang lobi perusahaan. Liz, kamu dengar sendiri pembicaraan mereka kan Liz? Menurut kamu bagaimana Liz? Kata Andi kepada Lisa untuk mendengarkan pendapat Lisa tentang kejadian yang baru saja mereka alami itu. Kalau menurutku ini ada yang tidak beres di bagian keuangan Mas. Pasti ini tagihan tunai yang kemudian dilaporkan dibayar 3 bulan dengan giro. Ini lumayan Mas kalau nilainya besar dan semisal ditaruh di tabungan atau mungkin deposito 3 bulan. Bunganya akan lumayan Mas. Secara nilai memang ini tidak merugikan perusahaan. Tapi ini termasuk manipulasi data Mas. Manipulasi data untuk kepentingan pribadi dalam sebuah perusahaan. Ini tidak benar Mas. Dan aku yakin dia tidak bisa bermain sendirian. Mereka pasti bermain beberapa orang dan di bagian yang berbeda. Ini harus kita lacak Mas. Kata Lisa kemudian. Andi kini kemudian mendatangi customer service yang bernama Olivia dan meminta handphone miliknya itu. Andi kemudian memeriksa hasil rekamannya itu. Terima kasih ya Mbak. Kata Andi kemudian. Iya Pak, sama-sama Pak. Kata Olivia kemudian. Sungguh tak disangkanya jika komisaris perusahaan ini ternyata seorang pemuda yang mungkin umurnya 1 atau 2 tahun di bawah usianya saat ini. Selamat siang Bu. Kata seorang perempuan yang lewat di tempat tersebut. Mendengar ada yang menyapa Lisa kemudian menengok. Oh Yani, iya selamat siang. Ada apa Yan? Tanya Lisa kepada Ibu Yani. Melihat kejadian itu kini Olivia kemudian berpikir. Itu bukannya Ibu Yani ya? Semua orang begitu menghormati Ibu Yani. Tetapi di depan wanita yang kini bersama dengan orang yang mengaku sebagai komisaris itu kok ternyata Bu Yani terlihat begitu menghormati. Tidak salah lagi, pasti pemuda itu benar-benar komisaris di perusahaan ini. Ibu dan Bapak mau kemana ini kok tumben ada di sini? Tanya Ibu Yani kepada Andi dan Lisa. Yan, ini ada yang nanti mau aku bicarakan. Tolong nanti kamu ke ruang Bu Lisa ya. Ajak juga orang-orangmu. Ini agak penting. Kata Andi kepada Ibu Yani. Saya naik dulu ya Yan. Kata Andi kemudian. Ibu Yani kemudian berkata. Oh iya silahkan Pak. Bu, saya ada keperluan dulu beberapa menit. Saya akan langsung ke ruangan Ibu sehabis ini. Kata Ibu Yani kepada Lisa. Andi dan Lisa kemudian meninggalkan ruang lobi untuk kembali ke ruangan mereka. Sementara itu Olivia masih terlihat kaget dengan kejadian yang dialaminya hari ini. Inilah kali pertama dirinya bekerja di perusahaan ini dan bisa bertatap muka langsung dengan komisaris perusahaan ini. Olivia yang memang baru beberapa bulan bekerja di perusahaan ini terlihat sangat bahagia dengan kejadian yang dialaminya hari ini. Sementara itu Andi dan Lisa kini telah sampai kembali di ruang kerja masing-masing. Dan kini mereka telah disibukkan dengan berbagai rutinitas mereka. Pintu ruangan Lisa kali ini terdengar diketuk beberapa kali dari luar.
Ternyata Ibu Yani telah terlihat berdiri di depan pintu masuk ruang kerja Lisa. "Yan, kita pakai ruang meeting saja deh," kata Lisa kemudian. Dan Andi pun atas informasi dari Lisa juga kini datang ke ruang meeting yang berada di ruang komisaris. Dan karena Bu Yani adalah sekretaris komisaris, maka kini Andi dan Lisa langsung memberitahukan temuan mereka hari ini di ruang lobi perusahaan. Andi dan Lisa kemudian menyerahkan hasil rekaman yang mereka dapatkan. Tim Bu Yani yang berjumlah 4 orang kini lalu berusaha menganalisa hasil rekaman milik Lisa dan Andi. Dan penyelidikan atas kasus ini dimulai dari bagian penagihan yang ada di perusahaan ini dan dilanjutkan dengan ke bagian keuangan di perusahaan ini. Ternyata sampai sejauh ini mereka belum menemukan bukti-bukti atas kejahatan yang mereka lakukan. Sehingga kini Bu Yani berpendapat pasti tindakan ini terstruktur dan dilakukan secara masif oleh beberapa orang dari unit yang berbeda. Mereka tampaknya bisa saling menutupi dan saling melengkapi perbuatan mereka. Perbuatan mereka ini tampak sangat rapih dan sangat sulit untuk melihat kejanggalan dari perbuatan yang mereka lakukan. Satu-satunya cara yang bisa ditempuh, maka kali ini mereka harus menelpon para kustomer secara random dan menanyakan pembayaran tagihan dari perusahaan ini dilakukan secara cash apa melalui jasa perbankan. Dan ketika mereka menghubungi sekitar 20 kustomer secara acak, maka kini mereka menemukan sekitar 20% dari mereka menggunakan uang cash dan sebagian menggunakan cek. Dan kini tugas kedua bagi staf komisaris adalah melakukan cross-check ke bagian keuangan. Mereka harus menanyakan ke bagian keuangan kira-kira para kustomer yang mereka hubungi hari ini dibayarkan dengan cara bagaimana. Ternyata dari sini sumber masalah mulai terlihat. Catatan di bagian keuangan dan catatan manual yang mereka dapat dari hasil investigasi ternyata ada beberapa yang berbeda. Rupanya bagian keuangan juga terlibat dalam masalah ini. Dan mereka harus memilah satu persatu personel yang terlibat dalam masalah ini. Investigasi yang kedua akhirnya mereka tujukan ke bagian penagihan di perusahaan ini untuk melihat rekap dari buku milik mereka tentang track record beberapa kustomer perusahaan ini. Dan setelah di cross-check ternyata hasilnya juga berbeda dengan temuan awal mereka. Namun dari bagian penagihan terlihat data mereka sama dan mirip dengan data milik bagian keuangan perusahaan ini. Indikasi dari temuan ini adalah bagian penagihan dan bagian keuangan terlibat dalam perkara ini. Pada bagian selanjutnya mereka melihat melalui sistem keuangan yang ada di perusahaan ini. Rupanya tidak ditemukan masalah satupun dari sistem keuangan di perusahaan ini. Semua tampak seimbang dan tidak ada selisih perhitungan. Dari hasil temuan anak buahnya itu kini Andi dan Lisa bisa memastikan jika kejadian ini pastilah sudah berlangsung cukup lama di perusahaan ini. Andi dan Lisa kemudian menghubungi Alex untuk datang ke ruang meeting. Dan karena saat ini Alex sedang ada keperluan sehingga kurang lebih setengah jam Alex baru terlihat berada di ruang meeting. Alex yang mendengar penjelasan dari Andi tampak kaget mendengar penjelasan itu. Alex sama sekali tidak menyangka kalau mereka selama ini ternyata telah kecolongan. Dan benar saja seperti sebuah kata pepatah, sepintar-pintarnya tupai melompat suatu waktu akan terjatuh juga. Inilah titik apes bagi beberapa orang jahat di perusahaan ini. Dan saat ini tabir kejahatan yang mereka tutupi mulai terlihat pelan-pelan.
Siang itu Andi segera meminta Pak Theo dan beberapa orang direksi untuk segera datang ke ruang meeting. Dan sekitar 10 menit kemudian Pak Theo dan 2 orang direksi perusahaan telah datang ke ruang meeting untuk direksi. Andi kemudian menyampaikan temuannya hari ini dan Andi juga menunjukkan rekaman video dan rekaman percakapan yang tadi telah didapatnya. Dan mendapati informasi dari Andi itu Pak Theo dan beberapa direksi langsung paham dan langsung mengetahui apa yang mesti dilakukan apalagi setelah mendapat informasi beberapa temuan dari Andi yang lainnya. Direktur keuangan di perusahaan ini kemudian langsung memblokir akses beberapa username untuk login ke sistem keuangan perusahaan. Hal ini dilakukan supaya mereka tidak bisa bertindak lebih jauh. Mereka kemudian memeriksa aktivitas beberapa username yang diblokir itu dan memamge ada beberapa transaksi yang terlihat aneh. Ada beberapa transferan masuk ke perusahaan ini yang berasal dari satu rekening yang sama. Dan itu tidak mungkin kustomer perusahaan ini. Pak Theo kini terlihat tertawa kecil dengan temuannya itu. Penjahat masih kelas teri Pak Andi. Masih sangat mudah kita lacak, kata Pak Theo kemudian. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 188. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.